Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, adik-adik anak-anakku sekalian yang berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dalam kitab Sahih Muslim, lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Nah, kita malam ini judulnya dua kegembiraan bagi orang yang puasa. Lis-shaimi, untuk orang yang berpuasa. Puasa yang macam mana? Puasa yang seperti kita jalani, puasa yang sesuai tuntunan syariah. Ada puasa model lain, ada orang Jawa, ada aliran kejawen, puasa mutih namanya. Yang dimakan yang putih-putih saja, nasi putih. Dia nggak mau gulai cempodak, gulai jariang nggak mau ketika puasa. Ubi pun ubi yang putih, ya. Yang puasa seperti ini nggak termasuk dalam kabar hadis ini. Atau puasa wisol, puasa ngebleng, karena dia merasa sehat, azan maghrib dia nggak mau buka, delay, nanti dulu tunggu jam 12 malam baru buka. Nggak boleh puasa seperti ini. Atau puasa model anak-anak sekarang, anak muda banyak puasa intermittent fasting, Pak Dokter ya. Ini dia sehatnya dapat, tapi pahala belum tentu dapat. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa yang dilakukan oleh seorang muslim balik berakal, yang diniatkan dari malam hari untuk apa? Untuk imsak, menahan diri dari apa? Dari aklun, dari akal maksudnya makan. Al-imsaku anil akli wasurbi, minum, wal jimai, berhubungan suami istri, wa ghairiha, dan segala perkara yang batalkan puasa, dari terbit fajar, minal fajri ilal maghribi, sampai maghrib, ihtisaban lillah, semata karena Allah. Kalau ini yang dilakukan, Allah melalui lisan Rasulnya ngasih dua kabar gembira. Yang pertama, farhatun inda fitrihi. Kabar pertama, kabar gembira ketika berbuka. Bapak Ibu, ketika berbuka itu senang atau susah? Senang. Kok ada yang dimakan, yang diminum. Tapi rata-rata insya Allah mudah-mudahan kita ada berlimpah yang mau dimakan, yang mau diminum. Senang. Bahkan orang-orang kafir non-muslim, meskipun tak puasa, bikin acara buka bersama. Pernah dengar Gubernur Ahok Jakarta bikin buka puasa bersama. Kira-kira Ahok puasa enggak kira-kira? Orang yang non-muslim aja ingin ikut merasakan nikmatnya buka bersama. Tapi Bapak Ibu sekalian, mana lebih enak? Makan maghrib buka, antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa, mana enak? Enak yang puasa atau enak yang tidak puasa? Bu, ketika ibu berhalangan, waktu masih muda, masih haid, ikut masak, bikin salah lauk jam 4, ibu udah nyicip 3 butir. Habis itu maghrib ikut ngawankan bapak suami, ya, makan. Mana lebih enak? Ibu ketika puasa atau ketika sedang tidak puasa buka ini? Tentu enak yang sedang puasa. Akan tetapi para ulama menjelaskan, kita gembiranya itu bukan sekedar makan dan minum. Apa gembiranya? Makanya dalam Al-Quran itu ada kata 22 kata fariha, faroha. Maknanya gembira. Ada gembira yang dibolehkan, ada yang tak boleh. Gembira yang tak boleh dijelaskan di surat Al-Qasas ayat 76. Dihabarkan oleh Allah tentang Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai orang-orang yang gembira. Gembira tapi di situ maknanya adalah
Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, menyombongkan diri gara-gara hartanya banyak. Nah, itu tidak boleh. Maka atas dasar apa kita gembira itu juga penting. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini gembira yang hakiki. Katakan, dengan karunia dan rahmat Allah, maka hendaklah engkau bergembira. Apa karunia dan rahmat Allah itu? Hidayah Islam. Maka kalau kita buka puasa, kita bismillah berdoa, munculkan dalam hati, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa memenuhi perintahmu, menjauhi syahwat, menjauhi maksiat, menjauhi kata-kata dusta, dari terbit fajar sampai maghrib. Inilah kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira ketika bertemu dengan Rabb-nya, bertemu Allah. Bapak Ibu, nanti kita menghadap Allah itu jadi apa? Jadi apa kira-kira? Semua manusia, kalau orang kafir langsung masuk neraka tanpa tes. Kalau orang muslim beriman, akan diuji dulu. Di yaumil hisab, jadi terdakwa. Ketika kita semua jadi terdakwa, kenapa kita dibilang mendapat kabar gembira? Ada penjelasan menarik dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arifnya. Ketika beliau menjelaskan hadis, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini untukku, aku yang akan balas, kata Allah. Ini hadis qudsi. Apa penjelasannya? Kata Imam Ibnu Rajab, beliau ini mengambil juga pendapat dari Sufyan ibnul Uyainah, ulama generasi tabi'in, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya, pendapatnya Sa'id bin Jubair, ada juga mengambil pendapat dari Imam Al-Baihaqi. Maka disimpulkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali begini, Pak, Bu. Manusia itu di dunia ini ada amal soleh, ada amal salah. Amal soleh dapat pahala, amal salah dapat dosa. Semuanya dikumpulkan oleh Allah. Per orang itu disiapkan yang namanya khizanah. Apa itu khizanah? Lemari. Dikumpulkan di situ. Nanti di yaumil hisab, satu persatu, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Akan ada pengadilan. Siapa hakimnya? Allah. Orang Badui pernah bertanya sama Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, ya, aku bertanya, silakan. Nanti di akhirat siapa hakimnya? Untung jawabnya Allah. Coba seandainya hakimnya nanti di akhirat manusia, pening kita. Kalau hakimnya manusia, apalagi hakim dari Konoha, yang salah bisa menang, yang benar bisa masuk penjara, yang korupsi 300 triliun, 6,5 tahun, ketawa-ketawa ke TV dia, naik kan 20 tahun sekarang. Untung hakimnya itu Allah, ya. Maka senang orang Badui tadi. Nanti Allah bukan manusia hakimnya. Seadil-adilnya Allah akan meriksa kita. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Amal soleh, amal salah dibuka. Amal soleh, puasa ada, sholat ada, zakat ada, sedekah ada, bagi-bagi ke anak yatim ada, ibu umroh, amal soleh, ibu haji, amal soleh, baik budi sama orang tua, amal soleh, dapat pahala semua. Tapi amal soleh bisa jadi digerogoti di hari itu oleh amal salah. Sedekah banyak, tapi gosipnya banyak juga. Menebar fitnah banyak juga. Sering ngumpat tetangga ada juga. Maka amal salah ini menggerogoti sedekahnya. Umrohnya digerogoti, jadi hilang pahalanya. Hajinya hilang pahalanya. Amal-amal sedekah, zakat hilang pahalanya. Karena banyak hubungan sesama manusianya buruk. Sedekahnya banyak, ngumpat juga banyak. Ya, umroh tiap tahun, sombongnya bukan main. Itu nanti akan ada kisos. Kecuali puasa. Ini dia hebatnya.
Puasa ini nggak bisa digerogoti. Ini yang kelak akan jadi pembela kita. Ya. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi, akan jadi syafaat nanti. Nah, ini penjelasan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kenapa? Kenapa puasa ini tidak bisa digerogoti? Karena ya, penjelasan Ibnu Rajab, puasa ini tingkat ikhlasnya tinggi. Ibu jam 2 siang, panas terik, haus, lapar. Di rumah ada cincau. Ada cendol, masih segar, dibukalah kulkas. Bapak tak ada, bapak pergi kerja, anak sedang sekolah, ibu sendiri, ibu minum. Bu, ngapa ibu tak minum? Ibu tak haus karena sedang puasa. Kalau diminum haus. Kalau diminum batal. Yang tahu batalkan cuma ibu sama Allah. Suami tak tahu. Pak RT nggak tahu. Allah Maha tahu. Keyakinan Allah Maha tahu ini penting, Pak. Dan Allah mengawasi kita nggak hanya di masjid, nggak hanya ketika puasa. Ketika bapak jadi kepala dinas teken itu diawasi oleh Allah. Ketika ibu sedang gosip diawasi oleh Allah. Seperti kisahnya gadis penjual susu. Pernah semua populer nih kan. Ya, zaman Sayyidina Umar. Kata emaknya, nak campur aja lah susu itu dengan air. Dioplos. Jadi oplos itu dari dulu idenya, bukan ya zaman pertama ini. Ya, campur aja. Apa kata anaknya? Mak, nanti ketahuan sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab, nanti marah dia. Umar lolok gini di rumahnya. Tidur dia. Apa kata Umar? Umar di samping rumahnya dengar sedang belusuan. Sedang patroli sama ajudannya seorang, Aslam namanya. Apa kata anaknya, gadisnya? Wahai mak, ingkana Umar la yarona, farabbi Umar yarona. Seandainya Umar tak tengok kita, mak, Tuhannya Umar tengok kita. Kan keren ini. Ibu sama dengan ibu tadi itu. Suami tak tahu, Pak RT tak tahu. Allah tahu saya minum cendol apa tidak jam 2. Seandainya keyakinan itu tidak hanya ketika puasa, ketika dia jadi istri, pergi dia keluar kota, suaminya di rumah, tidak akan selingkuh dia. Betul tidak? Suami tak tengok, Tuhannya suami tengok. Suami pergi dinas luar sebulan ke Jakarta, ibu sendirian di Pekanbaru. Suami nginep di hotel bintang 5, digoda gadis cantik. Ya, tidak mau dia. Kenapa? Dia tidak mau berkhianat sama istrinya. Kenapa? Yakin istriku tak tengok, Tuhan istriku nengok. Jadi suami akan setia, jadi istri akan setia, jadi pejabat akan punya integritas, ya, karena yakin diawasi oleh Allah. Ini kan dahsyat, ikhlasnya tinggi. Nah, ini kalau puasanya benar. Yang kedua, proses meninggalkan syahwat itu lama, kata Ibnu Rajab. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Digoda cendol, no. Digoda es krim, diminum apa ditolak? Ditolak. Digoda oleh gulai kepala patin pagi sore, gulai kakap. Lemah. Ditolak, ya kan? Diajak orang bercokak, diajak marah-marah. Mohon maaf, saya sedang puasa. Kan gitu kata Nabi. Kalau ada aja orang marah-marah, berantem sama kalian, jawab, ini shaimun. Ambu kini sedang puasa. Kalau mau bercokak, beko, habis rayo. Kalau puasa sedang lemah, tentu tidak kuat dia berantem. Tidak. Bulan Ramadan, hari siang hari puasa, nggak boleh bercokak. Habis lebaran juga tak boleh. Nah, inilah maka puasa itu spesial. Ibadah spesial. Maka dapat reward yang luar biasa. Nah, kita nanti insya Allah mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Huda. Insya Allah semuanya karena puasanya sungguh-sungguh karena Allah, semuanya akan masuk surga. Mau Bu rame-rame bareng masuk surga? Tidak semangat. Insya Allah mudah-mudahan ada yang masuk, ada yang tidak. Akan disiapkan surga itu VVIP. Pintunya aja VVIP.
Namanya Babur Royan. Nanti akan ada panggilan di situ. Ini demi Allah ini ya. Ini hadisnya sahih. Aina as-saimun? Mana orang yang puasa? Mana orang yang puasa? Dari Rawasari mana? Ya, yang puasa masuk laut, culuk masuk surga. Bapak kalau nunggu di bandara, penumpang pesawat Garuda jurusan Pekanbaru dipersilakan masuk pesawat. Yang punya tiket masuk, ya. Yang nggak punya tiket bisa masuk? Nggak bisa, ya. Maka masuk surga juga harus ada tiket, ya. Tiketnya Bu dibeli di dalam pesawat atau sebelum masuk pesawat? Sebelum masuk pesawat. Maka kalau mau masuk surga, sebelum mati inilah cari tiketnya. Makanya sampai Ibnul Jauzi itu bersumpah dalam kitab At-Tabsirah. Sumpahnya itu dahsyat sekali. Tallahi lau qila li ahlil kuburi tamannau latamannau yauman min Ramadan. Demi Allah, seandainya ahli kubur ditanya, apa yang kau inginkan? Apa jawab ahli kubur? Aku ingin hidup lagi. Balik ke Rawasari, sehari saja, asalkan di bulan Ramadan. Kenapa begitu hebat bulan Ramadan? Karena detik per detik istimewa. Apa kata Imam Ibrahim An-Nakhai, ulama terkemuka generasi tabi'in? Bapak, sholat. Hari ini kita sholat tarawih, sholat isya tadi. 1 rakaat di bulan Ramadan ini sama dengan sholat 1000 rakaat di luar Ramadan. Bapak baca tasbih, Bu, baca tasbih. Subhanallah. Sekali bulan Ramadan ini sama dengan 1000 kali di luar Ramadan. Tapi kalau ibu mencarut sekali di bulan Ramadan, sama dengan mencarut 1000 kali di luar Ramadan. Maka tahan diri. Ya, bersabar, tahan amarah. Nah, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda begini. Ada di dalam Mu'jam Al-Awsadnya Imam At-Tabrani. Asyamu junnah, puasa itu junnah, perisai. Perisai dari apa? Di dunia dari maksiat. Di akhirat, minan nar, junnatu minan nar, perisai dari neraka. Ya. Yastajinnu bihal abdu minan nar, itu membentengi, melindungi, ya, seorang hamba yang puasa dari neraka. Malam yahrikha, kecuali yang puasa tadi melobangi perisai itu. Kalau bapak perang, ya, pakai perisai zaman dulu kan, itulah puasa itu, melindungi, pelindung, wiqayah maknanya. Tapi yang puasa ini melobangi sendiri. Para sahabat bertanya, bimalam yahrikuha ya Rasulullah? Dengan apa orang yang puasa itu melobangi? Bikadzibin awil ghibah, dengan berdusta atau ghibah. Makanya kita jaga lisan. Benar kata Nabi, kalau mau selamat, amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, di bagian ujung penjelasannya, surat Qaf ayat 18 menceritakan Imam Ahmad bin Hanbal sakit, dikunjungi sahabatnya. Ketika dikunjungi, Imam Ahmad itu sedang merintih. Apa kata yang mengunjungi ini? Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, engkau tak ingat nasihat Tawus? Tawus siapa? Tawus bin Kisan. Tawus ini ulama besar. Dulunya budak, kelak jadi ulama hebat. Generasi awal kaum muslimin, generasi tabi'in. Apa nasihat Tawus? Orang yang sakit, merintih, dosa apa tidak? Tidak berdosa orang sakit. Ibu kesandung batu, berdarah-darah, aduh, itu kan tidak dosa. Kecuali ibu merintihnya meraung, tidak terima dengan ketetapan Allah, itu berdosa. Tapi kalau merintih biasa, nggak berdosa. Apa kata Tawus? Orang yang sakit, merintih, rintihannya itu juga direkam malaikat raqib dan atid. Nanti di yaumul hisab diputer. Sejak itu Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah merintih walau sakit. Walau pernah dihukum cambuk pada masa Sultan Al-Ma'mun di Abbasiyah. Karena beliau mempertahankan ahlu sunnah,
Pemerintahnya ketika itu Mu'tazilah. Beliau dicambuk sampai berdarah-darah itu enggak merintih. Ya, cuma pesannya jangan sampai terbuka aurat saya. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Bu, seluruh yang kita ucapkan, satu kata, dua kata, semuanya akan dicatat malaikat raqib dan atid. Termasuk sedang puasa, berdusta, ngerumpi, ghibah akan dicatat. Di luar puasa juga dicatat dan akan diputer. Maka seandainya ibu, Bu, ketika barolik godang, inilah Ibu Fatimah dari Rawasari diminta untuk menyumbangkan lagu. Menyanyilah di situ, mutar-mutar di depan publik itu. Apa? Yang viral itu? Waktu kecil itu sampai muter-muter terakhir dor apa Bu? Lagunya Bu? Alhamdulillah, jamaah sini nggak tahu. Tapi Ibu pernah nyanyi di depan orang baralik ya Bu? Alhamdulillah nggak ada. Kalau pernah ada, ketika orang bernyanyi, ya di depan jamaah, habis ijab kabul, aku terima nikah fulan binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, dah sah. Habis itu sungkeman, habis tunai lah biduan. Ya, ketika bernyanyi itu juga direkam, nanti diputar di yaumul hisab. Ketika diputar, kira-kira itu jadi kebanggaan atau penyesalan? Penyesalan. Maka hati-hati berbicara, hati-hati kita ucap. Alhamdulillah sekarang kita bulan Ramadan masih hidup, belum mati. Yang mati aja minta hidup lagi di bulan Ramadan ini. Sisa umur kita gunakan untuk apa? Dari lisan keluarlah amal soleh dari lisan. Baca Quran, zikir, nasihat, dakwah, banyak sekali. Jangan sampai keluar dari lisan kita ghibah. Terakhir, dalam kitab Sunan Musnad Imam Ahmad, ada dua wanita sedang puasa, kelaparan, dahaga. Laporlah sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua orang perempuan kondisi sakit parah, puasa menahan lapar dan dahaga. Rasulullah nggak hirau, nggak mau nengok. Kondisi makin parah, lapor lagi, ya Rasulullah, ada dua perempuan kondisinya sakit parah, kondisi puasa. Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah memerintahkan, coba dimuntahkan isi perutnya. Begitu dimuntahkan, isinya darah, nanah, dan daging segar. Apa kata Nabi? Sesungguhnya dua perempuan ini di siang hari bulan Ramadan bisa meninggalkan perkara yang halal. Tadinya makan kan halal. Makan kurma halal, minum susu onta halal. Tidak mau dia tinggalkan itu. Tapi dia tidak bisa meninggalkan diri dari perkara yang haram. Dari pagi sampai sore, gosip kerjaan. Gibah, ngerumpi, rasan-rasan. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari perkara yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa. Sehingga puasa kita benar-benar bisa mengantarkan kita mendapatkan kegembiraan. Tidak hanya ketika buka di dunia, tapi juga ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.